Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa dengan saya Iis Official. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ya pribadi pertama kali kerja di luar negeri ya teman-teman ya. Contohnya saat ini saya di Taiwan ya. Mungkin untuk pemula ya teman-teman ya, mungkin di sini agak pusing atau depresi ya dengan adaptasi di tempat majikan ya. Contohnya dari segi bahasa ya, dari bahasa tentang orang yang sekeliling kita dan juga lingkungan ya. Karena di Taiwan kalau biasanya kalau pemula yang belum pernah kerja ke luar negeri mungkin agak pusing dengan bahasa. Jadi di sini walaupun kita pandai kerja nggak bisa bahasa itu juga akan membuat kita pusing ya teman-teman ya, karena mayoritas ya orang-orang Cina itu nadanya itu keras ya, bukannya galak enggak, itu nadanya seperti itu ya mayoritas. Mungkin kalau kita pertama kali dengar ngomong majikan, majikan aku galak sekali ya, itu jadi kan kita juga kaget ya. Saya juga belum juga pernah begitu teman-teman ya, karena adaptasi di negara orang ya, contohnya di Taiwan saya saat ini ya, itu nggak butuh waktu yang lama, nggak 1 hari 2 hari itu kita bisa mengadaptasi. Bisa berbulan-bulan teman-teman. Kalau saya itu 2 bulan ya, ada yang lebih ya teman-teman. Dari situ kan kita juga pusing ya, pusing gara-gara bahasa yang kita belum paham ya. Mungkin kalau di PT itu kan ada diajarin bahasa, tapi sampai di tempat tujuan itu beda teman-teman. Jadi kan kita itu biasanya kan grogi kalau pertama kali masuk di rumah majikan ya, terus tahu majikan ya, terus itu kan biasanya kan kita ajak ngomong, biasanya itu kan nada-nadanya kan beda dengan di PT ya. Dari sini kan kita di sini itu harus adaptasi bahasa dulu ya. Bahasa biasanya kalau majikan belum paham bahasanya itu majikan bisa tunjuk-tunjuk ya, dengan petunjuk ya, tapi enggak selamanya kita tunjuk-tunjuk. Jadi kita punya adaptasi untuk bisa menguasai bahasa tersebut ya. Kalau kita bisa menguasai bahasa tersebut, jadi kita itu bisa bekerja ya teman-teman. Kalau kita bisa bekerja tidak menguasai bahasa, nanti akan juga fatal, karena apa yang diomongin majikan dan apa yang kita kerjakan itu kan beda. Jadi majikan di sini juga bisa marah. Jadi gimana cara mengatasi bisa kita beradaptasi cepat dengan majikan, lingkungan dan juga bahasa ya. Di sini kita harus satu inisiatif ya. Apa itu inisiatif ya? Inisiatif bertanya apa yang kita tidak tahu, dan jangan malu bertanya, karena majikan di Taiwan atau di negara lain itu dia tuh lebih suka pembantunya yang inisiatif ya. Jangan di jadi kalau kita sudah bisa bahasa, bisa kerja, majikan juga pelan-pelan akan kan suka dengan kita di lingkungan mereka ya. Jadi semua majikan karakternya kan beda ya. Jadi kalau kita majikan sudah suka dengan kerjaan kita, dengan kerjaan kita itu, insya Allah kan itu akan enak buat kita sendiri teman-teman ya. Karena untuk mencari hati majikan itu sangat susah ya, sangat nggak susah, tergantung kita mau mengikuti atau mau berusaha gimana caranya majikan itu menurut sama kita ya teman-teman. Jadi ya kalau pertama itu kan perlu adaptasi, nggak langsung majikan suka atau paham dengan kita. Kalau kita X ya, kalau X itu kan biasanya kan udah bisa bahasa, tapi nggak semua X itu ya bisa bahasa dengan baik ya. Karena biasanya kenapa tidak bisa bahasa dengan baik, karena biasanya pasiennya itu nggak bisa ngomong atau lumpuh. Jadi kita itu kalau jaga orang tua di Taiwan itu kebanyakan biasanya kalau jaga orang tua itu orang tua saja ya. Biasanya kalau di desa-desa kayak saya ya, saya nggak desa nemen sih, saya sama nenek dua, majikan nggak ada. Jadi setiap hari itu sama nenek, tapi nenek bisa ngomong, bisa jalan ya. Nah, kadang itu kan nggak, orang tua pasien itu nggak bisa ngomong, nggak bisa menggerak, jadi kita cuma membantu mengurus dia, masak, pekerjaan rumah tangga gitu ya teman saya sambil kerja ya. Ini punya nenek ya, nenek itu enggak ya.
gitu ya. Jadi biasanya kan kerja Taiwan itu kayak dulu saya teman-teman pertama kali itu kayak nangis ya. Saya lihat majikan ngomong itu nggak paham, terus aku mau kerjaan apa ya, nanti kalau aku ngomong paham tapi aku majikan paham, saya itu tidak paham. Kalau saya ini mau tanya nggak paham tadi, nggak tahu ngomongnya, dari situ saya bersalah teman-teman. Jadi saya dulu juga sering nangis, juga rasanya pengen pulang, tapi di situ juga saya berpikir karena di sini itu saya cari uang untuk masa depan anak saya dan juga keluarga saya. Di situ kita nggak patah semangat, terus saya tuh nggak malu bertanya, walaupun kita bahasanya belepotan, ibarat yes dan no itu saja ya, kita bekal kita ya. Jadi lama kelamaan saya juga terbiasa dengan lingkungan sini, dan majikan juga menerima dan juga maksudnya bisa mengajari dengan baik ya. Dan terus saya juga kalau ada apa-apa tuh tanya gitu ya. Jadi situlah kita membentuk dengan suatu keakraban ya. Dengan keakraban itu majikan sudah mempercayai. Kalau majikan sudah mempercayai kita teman-teman, kamu mau berbuat apa terserah. Tapi kalau ada kepercayaan di majikan, kamu jangan sia-siakan. Kalau majikan udah percaya dengan kamu, itu majikan udah nurut sama kamu. Tapi jangan sia-siakan dengan majikan yang kasih kepercayaan kita ya. Banyak yang membuat majikan kecewa itu sewena-wena teman-teman dari kepercayaan, tapi untuk menjaga pasien atau pekerjaan itu dilalaikan ya. Jangan begitu ya. Kalau kita majikan udah sayang sama kita, percaya sama kita, insya Allah ya rezeki itu akan lancar ya. Terus kita mau buat apa aja itu enak teman-teman, nggak usah kita minta itu majikan masih kasih ya. Yang penting kita tuh terima teman-teman, jangan sok kaya di depan majikan ya. Kita di Taiwan ya atau di negara tujuan itu kan kuncinya kan untuk mencari uang, bukan untuk memamerkan itu jabatan atau yang ada kita miliki di tanah air atau di negara asal ya teman-teman. Jadi di sini kita paham ya, di sini kita posisi kita itu sebagai ART ya. Jadi kita itu bersikap yang biasa-biasa saja ke majikan. Jadi disitulah majikan akan punya belas kasihan untuk mengasih atau baik buat kita gitu ya teman-teman ya. Buat semuanya selamat bekerja dan tetap semangat ya. Untuk pemula jangan patah semangat ya, karena perjuangan itu harus ada pengorbanan ya teman-teman. Nanti kalau sudah kita sehari dua hari, insya Allah itu akan terbiasa. Kebiasaan itu nanti tahunnya kayak saya ya, udah 14 tahun ya, tambah kontrak gitu kan, sudah enak gitu loh teman-teman. Jadi untuk pemula jangan takut, majikan itu maunya itu nggak mau disuruh-suruh ya, adaptasi. Walaupun kita bisa nggak bisa itu, kita itu harus punya inisiatif ya. Kalau nggak tahu ya tanya gitu. Jadi majikan tahu gimana kekurangan kita. Kalau kita cuma diem kan majikan juga nggak tahu apa yang kita mau, dia tuh paham atau tidak paham gitu. Karena biasanya kan di Taiwan itu kan dua bahasa ya teman-teman. Kalau di anak-anak atau orang dewasa itu kan biasanya kan Mandarin ya. Kalau Mandarin itu semua tahu, tapi kalau biasanya kalau jaga lansia ya di bawah atau di desa, biasanya orang tua ini nggak bisa bahasa Mandarin, jadi bahasanya Thai. Jadi bahasanya Thai itu kan di PT nggak ada yang mengajari ya teman-teman. Ada pun sedikit, tapi juga nggak bahasa banget. Jadi di sini membuat kita pusing, 2 kali pusing ya di sini ya. Jadi di sini gitu kita tuh gas kayak orang bodoh ya. Orang bodoh lihat kanan kiri, akan atas bawah itu tidak tahu menahu. Jadi bisa itu kayak orang goblok ya gitulah teman-teman ya. Saya sendiri juga mengalami ya. Saya 9 tahun itu bahasanya Mandarin. Terus yang ke-5 tahun ini itu bahasanya Thai. Tapi bahasa Thai itu saya itu dulu itu majik kan saya dulu jaga akong ya, tapi akong saya sudah meninggal. Akong nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Terus saya itu biasanya kalau tanya ke adiknya yang sebelah itu, kayak kalau mau beli apa, mau kerjain apa, itu tanya di adiknya. Jadi saya punya inisiatif, adiknya itu ada bisa Mandarin gitu, jadi kan aku bisa tanya. Jadi dari situlah saya mulai belajar bahasa Thai teman-teman ya. Sampai 3 bulan, lama kelamaan, walaupun pertama kali ngomongnya belepotan nggak
depan dikasih belakang, belakang dikasih depan, itu lama-lama kita bisa dengar-dengar gitu, bisa ngomong sendiri dengan lancar ya teman-teman ya. Pokoknya jangan patah semangat untuk belajar ya teman-teman. Semua itu nggak harus langsung bisa, jadi perlu ada. Jadi majikan juga maklumi, karena itu kan kita beda bahasa, beda adat ya teman. Jadi di sini juga dipahami ya. Dan terima kasih telah menyimak saya, mudah-mudahan sukses buat kita semua. Wassalamualaikum.